Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Khairul Fajri, tentunya di channel Khairul IMT. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembikinan aplikasi kasir kita. Nah, setelah kemarin kita selesai membuat form barang, form supplier, form pemasok atau form pelanggan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke form penjualan. Nah, kemarin sudah ada barang masuknya, maka sekarang kita perlu jual barangnya. Nah, inti atau main form dari program aplikasi point of sale ini sendiri adalah form penjualannya. Bagaimana form penjualannya dapat menghitung penjualan. Nah, karena form ini akan digunakan langsung oleh kasir, oleh sebab itulah form penjualan ini benar-benar main atau inti form dari project kita kali ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, jalankan dulu web servernya atau MySQL nya, kemudian silakan jalankan UI dari MySQL nya ya, boleh terserah mau PHP MyAdmin juga boleh. Nah, kebetulan di video kali ini atau di video ini khususnya saya menggunakan sebuah software SQLiok. Nah, software SQLiok sendiri memang berbayar, tapi sebenarnya kalau mau saja berusaha sedikit, itu serial numbernya cukup banyak di internet. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke aplikasi kita. Nah, kemarin kita sudah selesai membuat form barang masuk ini kan. Nah, sekarang kita butuh sebuah form, itu namanya adalah form penjualan. Jadi kita bikinnya f penjualan titik VB. Kalau sudah, kita kembali ke barang masuk kita klik form yang biru ini, kemudian kita copy ukuran ini biar nanti di MDI parent nya dia ngepas penjualan, kemudian masuk ke size dari penjualan, pastikan, kemudian enter. Nah, di sini sudah selesai sebuah form untuk kita desain nantinya form penjualan kita. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai ngodingnya, saya desain dulu. Video ini mungkin dipercepat, jadi nanti akan diperlihatkan apa saja field-field yang dibutuhkan. Nah, ini udah. Sekarang kita lihat di sini kita punya field tanggal. Nah, ini namanya yang perlu disamakan adalah TGL jual, bikinnya pakai DTMPicker yang ini. Kemudian ada nama kasir, ini nggak perlu namanya diganti, cukup teksnya aja. Kemudian ada namanya adalah TXT kasir, kemudian ada pelanggan, itu namanya adalah TXT kode pel. Kemudian nama pelanggan ada name-nya, ini adalah TXT nama pel. Kemudian ada tombol pencarian. Nah, kemudian di sini juga ada untuk menampung totalnya, namanya adalah LBL total. Ini juga digrupkan pakai group box. Kemudian di sini ada biasa TXT kode BRG, ini ada LBL nama BRG. Kemudian ada TXT jumlah, ya TXT jumlah. Nah, ini kita nggak butuh lagi, kita hapus saja. Kemudian TXT jumlah ini kita atur ke enable-nya itu kita false kan. Udah, ini sama DGV juga. Kemudian kita ada button simpan, ini nggak perlu di rename. Kemudian juga ada jumlah uang, ini di rename dari TXT jumlah uang. Ini juga ada kembali, itu LBL kembali. Nah, nanti ceritanya adalah kita input nama barang itu langsung masuk ke sini tanpa lewat sini dulu, karena kita asumsikan di kasir itu adalah ketika kita input itu satu gitu ya. Nah, tapi nanti ketika dia scan kode barang yang sama, maka ini baru aktif, jadi baru dibikin berapa jumlahnya. Oke. Nah, ini untuk totalnya. Nah, pada video kali ini kita lanjutkan dulu. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita perlu project ini kita ganti, kita jalankan dari login. Kenapa? Karena nama kasir nanti kita ambil dari login ya.
Kemudian kita pergi ke form login, kita lihat source code-nya, kita lihat di database kita itu ada berapa kasir gitu ya. Kemudian kita tengok di user ini ada sebuah kasir mana user levelnya adalah 2. Berarti kita lihat ke sini, ke yang 2 ini kita tambahkan begini, penjualan titik txt kasir, itu titik teksnya adalah diambil dari nama user yang ini, cek item user nama ini. Kemudian juga kita perlu penjualan txt kasir titik enable sama dengan false. Udah, sekarang setelah itu kita bikinkan menu untuk form penjualan ini. Kita klik transaksi kita, kemudian data penjualan di double klik, jadi penjualan titik mdaparen sama dengan me. Ini kita copy saja biar durasinya nggak panjang kali, karena tanpa ini pun durasinya udah sangat panjang ini. Oke, udah, sekarang kita jalankan. Nah, ini loginnya kita nggak perlu ngetik ulang-ulang karena kita sudah remember me. Kasir itu passwordnya adalah kasir kemarin, kita sign in. Transaksi penjualan. Nah, ini dia formnya. Nah, ini nanti nama kasirnya akan masuk di sini. Nah, jadi nanti ini kita code juga gimana caranya kita tampilkan sebuah form pelanggan. Tapi sebelum itu, ini mungkin akan sangat jarang diklik karena pelanggannya kan nggak jelas ya, nggak tahu siapanya gitu, bukan membership. Jadi itulah gunanya kita buatkan sebuah pelanggan yaitu PLG 001. Nama pelanggannya adalah umum. Nah, jadi di sini di form penjualan ini kita set ini teksnya itu kita pakai kode yang ini. Nah, kita pastikan di sini tab. Kemudian juga di sini nama pelanggannya kita ambil di sini. Nah, kita atur juga di sini tab. Nah, itu biarkan di situ, tapi ada kalanya sesekali kita juga butuh tombol pencarian pelanggan ini yang pelanggannya ini udah langganan gitu. Atau nanti ini memungkinkan kita aplikasi ini kita bikinkan membershipnya sehingga nanti ada diskonnya gitu. Nah, jadi ini nanti bisa dicari pelanggannya di sini. Kita bikin saja. Caranya adalah kita double klik tombol ini. Kita tunggu. Sebelum itu kita bikin dulu formnya. Nah, cari supplier ini kita copy saja. Kemudian kita klik kasir, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pastekan. Nah, nanti ada copy supplier, kita klik kanan, kemudian kita rename. Nah, kita bikin namanya cari pelanggan. Bentar. Yes. Oh, dia jadi error ya. Nanti nggak bisa kayak gini. Kita delete dulu. Kita bikin saja. Add. Kita Windows Form. Atau gini deh. Sekalian kita belajar gimana caranya kita mengambil sebuah form yang sudah jadi di aplikasi lain gitu. Nah, kita klik kanan, add existing item. Nah, di sini kan udah ada nih. Jadi gini kita klik, kita tekan kontrol, klik lagi, kemudian kita add. Nah, cuman nggak mau dia kan. Nah, berarti ya solusinya kita harus bikin form baru emang dari tadi. Kita bikin cari pelanggan titik VB. Nah, ini kita FC aja ya, kita samakan aja di namanya, rename FC pelanggan. Yes. Nah, ini kita Ctrl A saja, Ctrl C. Kemudian kita di sini
kita lebarkan ini sedikit, kemudian kita klik formnya, kita Ctrl V, paste, kita drag ke sini. Nah, kita samakan ukuran formnya. Nah, udah. Ini perlu kita ganti menjadi cari berdasarkan kode atau nama pelanggan. Kemudian di sini biasanya teks cari di sama aja. Kita lihat codingannya sama, kita cari di sini. Kita copy saja. Kita copy mulai dari sini sampai ke sini. Copy, kita ambil taruh di sini. Pelanggan paste. Oke, kita edit ini dulu. Nah, berarti ini select bintang from pelanggan. Ya, kemudian lanjut ke bawah, berarti ini adalah kode pelanggan, nama pelanggan. Nah, sesuai dengan field pelanggan, email, alamat, nomor HP. Email, alamat, nomor HP sama aja. Kemudian udah, kita kembali ke form pelanggan tadi. Form cari supplier, kita lihat yang teks carinya ini, kita copy saja. Kita balik ke sini, kita double klik yang ini, paste. Berarti select bintang from pelanggan. Where? Nah, kita lihat di sini ada kode PLG. Berarti kode PLG. Like teks terjadi, kemudian di sini juga ada nama PLG. Dah. Kemudian kita kembali ke form cari supplier. Nah, kita ambil yang button proof ini, copy. Kita button proof. Oh, bukan, hati-hati salah copy. Double klik, paste. Select bintang from pelanggan. Seperti biasa kemarin ada kekurangan, kita kembali dulu supplier ini. Kita tambahkan DKV. Nah, dia kita perbaiki sambil kolom clear. Kemudian kita ambil ini. Nah, kita pastikan juga di nextnya ditambah, kita tambahkan yang ini. Nah, udah. Sekarang tinggal kita ganti, kita copy ini yang button pref, kita kembali ke form supplier. Ke supplier pelanggan previous. Ini kita pastikan gini, berarti select bintang from pelanggan. Oke, kemudian kita kembali ke form supplier, kita ambil sekarang yang button next yang ini. Kita kembali ke form pelanggan lagi, button next, paste. Ini ganti menjadi pelanggan. Oke, kita kembali supplier lagi. Nah, ini ada form load, kita copy saja. Kita kembali ke form pelanggan, kita klik yang form warna biru ini, paste. Ini ganti menjadi pelanggan. Udah, kita kembali ke form supplier, kita lihat lagi. Nah, kita butuh ini, copy. Kita kembali ke form pelanggan, kita klik di tempat data grid view ini atau di KV ini, kemudian paste. Nah, tinggal kita ganti menjadi F penjualan. Nah, ini namanya adalah txt kode pelanggan. Ini juga F penjualan, txt nama pelanggan. Oke, udah. Sekarang kita lanjut ke form penjualannya. Kita double klik lagi. Sekarang kita F cari pelanggan titik show. Nah, jangan lupa biar dia di tengah-tengah. F cari pelanggan kita ini, kita klik warna biru ini dulu. Kemudian kita lihat yang Windows Start Position, kita ganti menjadi ke center screen. Oke, sekarang kita coba running, sign in, transaksi penjualan, cari. Nah,
ini sudah ada kan, pilih. Dan ini kita coba kosongkan dulu, cari, pilih. Nah udah. Nah sekarang untuk pelanggan ini kita anggap sudah selesai, karena ini juga nggak terlalu signifikan ya, karena database-nya atau pelanggannya cuma satu. Oke, kita lanjutkan ke kode barang. Nah seperti yang kemarin, ketika kita B/001 kita enter, maka dia langsung masuk ke sini. Nah, kan? Dia langsung masuk ke sini. Oke, sekarang kita code dulu. Kita kembali ke F penjualan ya. Kita kembali ke form penjualan, kita double klik. Seperti biasa kita ganti ini menjadi keydon. Enter. Oke, berarti yang txt change ini kita hapus. Nah, sekarang barulah di sini kita bikinnya. Jadi select case, oke, case, enter. Nah, jadi kalau kita sudah enter seperti biasa, oh bukan, select case, lihat contekan dulu, select case, titik keiko dulu. Nah baru select case, key, titik, enter. Nah berarti kita butuh select satu lagi, select case. Oh ini ternyata nggak pakai select. Nah ini kita hapus. Nah kalau sudah, apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah yang pertama kita cek koneksi dulu, kemudian eksekusi titik connection sama dengan con ya, eksekusi titik comment type, bukan comment type sama dengan comment type titik text, eksekusi titik comment text sama dengan kode nanti di sini. Kemudian kalau sudah, kita panggil sebuah variabel check. Variabel check itu ada di modul kita ya. Kalau udah ngikutin ini dari awal harusnya nggak jadi masalah. Kemudian cek sama dengan eksekusi titik execute reader, bukan n execute reader tapi cuman execute reader doang. Enter. Nah udah execute reader, kita cek titik read jika datanya terbaca gitu ya. Nah if check titik read, if check hash row, jika datanya ada gitu, maka lbl nama brg titik text itu adalah cek item nama brg. Nah, itu cek item nama brg. Nah setelah itu apa yang akan kita lakukan lagi? Kita harusnya langsung simpan nih ya. Jadi ketika ada gitu kita langsung simpan, kita bikin namanya kemudian kita langsung simpan. Nah cuman pertanyaannya kita belum punya tabel temporary kita yang pertama ini, dia untuk form barang masuk. Nah atau kita tengok trigger ini kita alter. Nah ini berjalannya di tabel temporary, jadi ketika kita masukkan di sini dia ngaruh nanti ke stok barang di barang masuk. Nah kita bikin satu lagi tabel, namanya adalah temp penjualan. Nah gitu. Nah filenya kita samakan aja sama ini, kode teks
kemudian nggak usah primeki-primekian, kemudian barang, teks sudah, kemudian ada nama, teks, kemudian ada jumlah, teks. Nah udah, sekarang kita save. No dulu, kita cukup itu saja. Kita belum akan bikin form penjualan atau tabel detail penjualan. Jadi kalau udah, berarti kita simpan di sini. Pertama, kita coba dulu deh. Kita cek koneksi. Kemudian ini kita copy saja. Biar cepat. Nah, ini belum ya, kemarin. Select bintang from barang. Kemudian ini berarti insert into temp penjualan, benar, temp penjualan, kemudian values, kita buka kurung untuk kurung di sini, kemudian kutip 1, kutip 2, dan kutip 2, kutip 1. Oke, di sini yang akan kita simpan pertama adalah kita lihat di temporary tadi dulu. Nah, dia pakai kode nih ya, berarti kita gimana caranya ya, karena kita butuh faktur, sedangkan faktur itu nantinya kita buatkan pas insert ke barang masuk, karena aplikasi kita ini kan mau kita bikin client server, jadi banyak kasir. Nah, kalau di direct pas orang mau transaksi nomor fakturnya, kasir sebelah juga direct nomor faktur, nanti nomor fakturnya bisa dempet. Nanti kita butuh kode di sini ya. Nah, kalau kita butuh kode, berarti kita harus bikin kode dulu. Bikin kode. Atau yang temporary ini, kode ini kita alter dulu, kemudian kita atur dia integer, kemudian dia adalah auto increment. Oke deh. Ini barang save. Oke, penjualan refresh. Nah, ini udah auto, berarti yang perlu, jadi di sini harus disebutkan nih, karena ada satu field yang auto. Berarti di sini ada barang, nama, dan jumlah. Benar? Barang, nama, dan jumlah. Berarti di sini barangnya adalah txt kode brg titik teks. Kemudian ini kita copy saja, copy, koma, paste, karena kita butuh 3 kan. Ini LBL, nama barang, kemudian nah di sini dia nih. Di sini yang akan kita simpan itu langsung angka 1 gitu. Nah, selanjutnya kita eksekusi execute non query. Kemudian kalau dia sukses, maka nggak perlu tampilkan pesan, langsung txt kode brg titik fokus biar bisa di scan lagi. Oke, kita coba. Sign in, kasih penjualan. Oke, ini kita anggap mudah. B0001, enter, nggak bisa dia, enter. Ayo, kenapa tidak bisa? Oke, harusnya bisa sih. Kita close dulu, kita lihat ke temporary. Nah, masuk kan dia. Kita
close dulu. Nah cuman ini ada masalah nih, ketika dia nggak B001 dia tetap masuk. Nah berarti di sini kita harus bikinkan else. Kita bikin pesan aja deh, message box data tidak ada, itu koma msg box stylenya adalah ketika. Coba kita jalankan lagi, in transaksi penjualan B tab. Nah, kenapa dia tetap bunga? Ada yang salah nih. B1 masuk nggak ke database kita? Nah, masuk kan? Tidak yang salah. Hapus dulu. Kemudian kita stop aplikasinya. Ada yang salah di sini. Nah, di sininya nggak dicari where kode BRG sama dengan kutip 2 kutip 1 kutip 2 kutip 1, kemudian dan oh bukan kutip 2 kutip 1 ya, kutip 1 kutip 2. Nah gini, txt kode BRG titik teks. Nah sekarang kita coba sign in, transaksi penjualan kita bikin di sini B001, harusnya nggak ada ini enter. Nah data tidak ada, enter. Kita perbaiki lagi, 1 enter. Nah dia udah masuk tuh, 01 tadi masuk. Nah masuk kan, jumlahnya 1. Nah cuman ketika dia masuk kita bersihkan lagi. Nah txt berarti kita bekerja nih, txt kode brg titik clear lbl sama brg titik clear. Oh ada teks sama dengan titik ini titik teks ya. Sekarang kita coba lagi sign in, transaksi penjualan, kemudian kita bikin B002 enter. Nah harusnya masuk deh, tapi karena kita nggak tampil, kita lihat aja ke database masuk nggak. Nah masuk kan, B002 buku 1. Kita close tutup dulu. Nah berarti sampai di sini kita udah ya, ini sampai di sini kita udah. Nah sekarang tugas kita adalah kita mau menampilkannya di tabel temporary tadi. Nah biar dia tampil gitu. Kita berarti ke form masuk ini, kita ambil saja di sini, kita sub tampil data grid tombol. Nah cukup itu, copy masuk ke form penjualan, double klik. Nah kita bikinnya di sini, data sini, enter dulu sekali, 2 kali lah pasti. Nah, oke. Nah sekarang kita ke barang masuk lagi, kita copy. Nah kita ambil yang ini, kita nggak perlu paging, kita nggak perlu paging kan, kita anggap dia orang nggak akan belanja sampai ribuan item gitu. Berarti kembali ke form penjualan, double klik, kita pastikan di sini. Jadi select barang, nama, jumlah, from temp penjualan. Nah ini nggak perlu karena kita nggak pakai invoice. Nah kalau ini udah, ini di copy lagi, ini kita pastikan di sini. Udah, kita sekarang jalankan
bagusnya ini kita pastikan juga diaktifkan pasti gitu. Oke, sekarang kita jalankan sign in, kita suspend jualan. Nah, sekarang dia udah jalan ya, B003 bentar. Nah masuk ya kan. Nah kalau kita bikinnya B strip ini datanya nggak ada ya, enter. Data tidak ada, enter. Nah data tidak ada, enter. Udah, ini akan dihapus lagi, dipindai ulang. Nah sekarang ini udah tampil ya. Nah sekarang gimana caranya kalau B001 ini kita enter lagi, anggaplah media beli 2 item, kita enter, harusnya dia nggak masuk lagi, tapi dia ngupdate ke stok, maka aktiflah yang di sini. Nah gimana caranya? Terus satu lagi, yang kedua, nah nanti di sini kita akan bikin ada harga barangnya, sehingga nanti harga barang dikali kuantiti maka dapat totalnya. Totalnya itu kita tampilkan di sini. Nah untuk itu kita bahas di video selanjutnya. Oke, sekian saja, selamat mencoba, selamat bereksperimen. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.